Tuh kan aplikasinya baik banget. Pinjol ini lagi bagi-bagi rezeki lagi cuy. Ngajuin pertama kali dapat limit 1.872.000 dan yang ditransfer ke saya itu sekitaran 1.500.000-an ya. Dan bisa digalbay. Kemudian tentunya amunisi busuk bisa cair di aplikasi ini. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan pengajuan kalian segera di ACC ya. Kali ini saya akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online. Dan di sini saya baru pertama kali meminjam dengan data busuk, namun mendapatkan limit yang lumayan besar ya untuk pengguna baru. Namun untuk di aplikasi ini saya belum tahu apakah aplikasinya masih baru atau tidak ya teman-teman, karena saya juga masih kurang informasi terkait aplikasi ini. Hanya kemarin dapat info bahwa di aplikasi ini lagi ramai yang dicairkan, jadi mumpung nggak ada DC-nya langsung kita gaskan saja ya cuy. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian simak terus videonya, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini ya, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita ke pencairannya dulu ya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini jumlah peminjaman saya itu 1.800.000 ya teman-teman. Namun yang dicairkan ke saya itu hanya 1.500.000. Akan tetapi itu sudah sangat besar ya, apalagi kalau dipikir-pikir ini masih peminjam pertama dan juga belum pernah meminjam sama sekali di aplikasi ini ya teman-teman, dan belum mempunyai riwayat peminjaman yang baik. Namun saya juga heran kok kenapa bisa mendapatkan limit yang besar. Ternyata punya usut, aplikasi ini memang mencairkan dengan limit yang besar walaupun kita belum pernah meminjam ataupun menggunakan data busuk ya. Jadi dia tidak pilih-pilih mau peminjam baru, peminjam lama, akun baru, data busuk, data pribadi, itu semuanya mendapatkan limit yang besar. Namun limit terendahnya itu kalau menurut info itu hanya sekitaran 1.200.000. Itu yang paling rendah ya. Kalau yang paling tinggi sih hampir sampai 3 jutaan ya teman-teman. Namun itu bisa kita dapatkan meningkat secara terus-menerus sesuai dengan peminjaman kita, apakah mempunyai riwayat yang bagus atau gimana ya. Dan untuk di sini kalian bisa lihat jangka waktu peminjaman atau tenornya hanya mendapatkan 7 hari saja. Namun tidak masalah karena kita juga langsung akan galbaikan saja ya, karena untuk limitnya juga langsung mendapatkan yang besar. Jadi tidak perlu repot lagi untuk merawat akunnya untuk mendapatkan limit yang lebih besar. Nah, untuk lebih lengkapnya kita masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Kantongkas. Dan untuk aplikasi ini banyak banget orang yang kesulitan mencari aplikasinya, padahal gampang banget ya buat dapetin aplikasi ini. Kalian hanya cukup masuk di Google Play Store dan langsung kalian ketikkan nama aplikasinya Kantongkas dan langsung muncul untuk aplikasinya. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita ke detail info Play Store-nya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kantongkas dari Ahmad Taqiyuddin ya. Dan untuk aplikasi ini kalau melihat dari logonya ini tidak cukup asing ya. Jadi aplikasinya sepertinya saya pernah lihat sebelumnya dengan jumlah download mencapai 100.000. Untuk ratingnya masih sangat rendah ya, 2,6 dari 5. Namun untuk ulasannya dia lumayan ya, sudah mencapai 1.000 ulasan, berarti sudah banyak juga orang yang pinjam di aplikasi ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat misalkan untuk peminjaman 1 juta yang cairnya 900, kemudian pengembaliannya 1.600.000. Memang untuk biaya bunga dan biaya tambahannya tidak bisa dipungkiri ya, bahwa aplikasi ini sangat tinggi banget dari segi bunga, kemudian pembayaran kembali dan biaya administrasi lainnya. Berbeda halnya dengan aplikasi peminjaman online yang lainnya. Namun tidak masalah karena memang sudah seperti itu kalau kita meminjam di aplikasi pinjol yang ilegal. Akan tetapi kalau kita galbay kan tidak usah dipikirkan berapa biaya bunga, berapa biaya denda dan lain-lain. Yang penting kita pikirkan dulu bagaimana caranya bisa cair ya. Dan juga setelah itu langsung digalbaikan saja ya teman-teman. Nah, ini kita langsung saja masuk dulu ke tentang aplikasinya. Di sini dia menawarkan produk peminjaman. Maksimal limit peminjaman yang kita bisa dapatkan yaitu 2 juta rupiah.
dengan periode peminjaman 91 hari hingga 180 hari. Adapun untuk bunga rendahnya itu per tahunnya mereka mengatakan tidak sampai 19% ya. Dan untuk pengenaan biaya itu sesuai dengan jenis pinjaman dan juga limit yang kita dapatkan ya. Jadi disesuaikan dengan peminjaman kita ya. Tidak semuanya bisa sama, itu berbeda-beda ya teman-teman setiap pengajuan. Dan kalian bisa lihat di sini ada contoh simulasi. Ini hanya sebagai contoh saja untuk perhitungan kalian sebelum meminjam ya. Dan untuk di aplikasi ini mereka mengatakan ya, mereka tidak mengakses dan mengumpulkan data kontak Anda, catatan telepon, SMS galeri, foto, dan informasi pribadi lainnya. Namun saya juga kurang tahu pastinya ya. Akan tetapi kalau kita membuat akun itu memang tidak ada mengizinkan, atau mungkin saya lupa ya. Nanti kalian cek saja ya teman-teman. Yang jelas untuk aplikasinya dia belum terdaftar di OJK dan juga masih ilegal ya. Artinya ada kemungkinan jika kita galbay itu disebar datanya ya, walaupun mereka mengatakan tidak mengakses SMS, galeri, foto, dan lain-lain ya. Namun saya kurang tahu kalau itu. Dan di sini untuk syarat peminjaman itu memiliki KTP, kemudian harus warga negara Indonesia dan juga minimal berusia 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Setelah itu memiliki rekening pribadi dan memiliki pendapatan yang tetap ya. Nah, untuk cara pembayarannya sangat gampang sekali, banyak banget melalui banking, ATM, ataupun membayar pinjaman lewat Alfamart dan lain-lain ya. Dan untuk di aplikasi ini dia tidak mencantumkan atau memang nggak punya ya terkait sosial medianya. Nah, di sini hanya ada alamat email dan tidak mencantumkan juga untuk nomor customer service ya. Jadi sepertinya agak sulit jika menghubungi melalui email. Dan kalau kita melihat dari tanggal rilisnya ya, ini dia dirilis 4 Juni 2020. Namun saya kurang tahu pastinya apakah ini tanggal rilis yang sebenarnya atau gimana ya. Dan buat kalian yang mengetahui aplikasi ini, coba kalian ketikkan di kolom komentar ya. Siapa tahu ada dari kalian yang sudah pernah cair dan lain-lain ya. Nah, tidak usah berlama-lama, kita masuk saja dulu ke aplikasi ini. Dan untuk aplikasinya memang belum legal ya teman-teman, belum terdaftar di OJK juga. Dan untuk aplikasinya di sini dia tampilan awalnya seperti ini. Jumlah peminjaman 1.500.000 dengan jangka waktu peminjaman 91 hari. Namun ini hanya 7 hari saja ya. Kalian bisa cek saja di video awal saya tadi di peminjaman saya. Dan yang cair itu hanya sekitaran 1 juta ya. Nah, ini kalian bisa lihat deskripsi biayanya. Bunganya kalau mereka mengatakan dibayarkan oleh peminjam itu 1,0% dan ada biaya platform lain-lain, kemudian biaya ketambahan ya. Dan ini yang agak besar biaya ketambahannya ya teman-teman, hampir 10,05%. Nah, jadi biaya layanannya itu sekitaran Rp598.500 ya. Nah, jadi memang agak besar. Kemudian untuk jumlah dana yang harus dibayarkan 1.600.000 ya, plus ditambah bunga lagi 105.000. Nah, ini yang cukup agak memberatkan kalau misalkan kalian mau bayarkan ya. Jadi lebih baik digalbaikan saja ya untuk pengajuannya. Dan saya sarankan tidak usah dirawat lagi akunnya karena memang limit yang kita dapatkan juga lumayan besar. Dan kalau mempertimbangkan untuk merawat, ini sangat besar banget ya untuk biaya pembayaran, biaya layanan awal dan juga biaya bunga ya. Nah, sini langsung kalian tekan ajukan peminjaman. Di sini ada 3 step ya. Ada informasi identitas, informasi kehidupan, informasi kartu bank ya. Nah, untuk informasi identitas di sini kalian harus masukkan ada bagian depan KTP, kemudian pengenalan wajah ya. Jadi foto yang harus kalian masukkan di sini dia kalian tinggal tekan saja. Nah, ini pokoknya langsung kalian izinkan ya. Namun di aplikasi ini dia tidak menjelaskan secara detail apa saja syarat dan ketentuan agar bisa gampang lolos verifikasi data KTP. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data yang lengkap ya. Kalian cari saja di playlist saya terkait tips dan trik pinjol. Nah, untuk di sini nama lengkap, kemudian nomor KTP, jenis. Namun saya juga masih kurang jelas ya, teman-teman, apakah di aplikasi ini bisa digonik dengan menggunakan data galbay atau gimana ya. Nanti siapa tahu kalian yang mengetahui apakah bisa digonik menggunakan data galbay, coba kalian ketikkan di kolom komentar saja ya, agar kita bisa sharing-sharing. Dan untuk di aplikasi ini ada informasi kehidupan. Nah, untuk informasi kehidupan dia ini harus sinkron dengan data-data yang kalian masukkan pada saat di KTP. Dan untuk alamatnya itu harus alamat asli ya.
Dan misalkan ada beberapa aplikasi juga yang mencantumkan alamat asli dan juga alamat domisili. Namun misalkan mereka tidak mencantumkan alamat domisili, kalian masukkan pokoknya alamat asli kalian ya, karena itu yang menjadi patokan. Walaupun misalkan nanti berbeda dengan alamat domisili kalian ataupun berbeda juga dengan alamat pekerjaan kalian, itu tidak masalah ya. Yang penting alamatnya harus sinkron dengan alamat yang ada di KTP ya. Kalau berbeda itu bisa jadi langsung di auto ya. Nah, setelah itu ada informasi kartu bank. Kemudian informasi kartu bank ini kalian masukkan saja kartu bank terserah ya. Jadi nggak ada yang spesial dengan menggunakan kartu bank tertentu. Sama saja pencairannya itu paling lama hampir setengah jam. Akan tetapi rata-rata yang dicairkan di aplikasi ini hanya sekitaran 10-15 menitan langsung masuk uangnya ya. Dan itu langsung bisa ditarik ya. Pokoknya langsung kalian pergi KTP dan tarik, kemudian langsung dibuat jajan saja ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Kantong Kas. Dan buat kalian yang sudah pernah galbay di aplikasi ini ataupun sudah beberapa kali cair di aplikasi ini, coba kalian ketikkan di kolom komentar. Dan juga buat kalian yang tahu saudara dari aplikasi ini, ketikkan juga di kolom komentar ya. Nah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!